ライムに転生して一国の主となり、そして魔王にまで。Elogi, Demon Lord Carillon menatap langit, ekspresi tegang di wajahnya. Jauh di luar sono, dia bisa merasakan bola energi magis yang besar dan terkonsentrasi, auranya begitu kuat sehingga pemiliknya bahkan tidak repot-repot untuk menyembunyikannya. Itu harus menjadi sesama Demon Lord Milim. Dia jelas siap untuk bertempur dan targetnya adalah negara ini. Menukik lebih cepat daripada kecepatan suara, Milim berhenti dengan cukup dekat. Tepat di atas kastil Carillon, deklarasi yang terjadi dibuat podo suara yang memekakan telinga. Biasanya dibuka seperti ini. Aku Milim Nava, seorang Demon Lord. Dan pada saat ini aku dengan ini menyatakan semua fakta dan perjanjian yang dibuat antara diriku dan Demon Lord lainnya dibatalkan dan tidak berlaku. Itu termasuk setiap hal dan semua fakta yang dibuat dengan Demon Lord Carillon. Aku juga menyatakan perang padanya. Jadi bagaimana kalau kita bertemu lagi seminggu dari sekarang? Semoga sukses mencoba mencari cara untuk berurusan denganku. Petik loro. Sebagai Demon Lord dan Beastmaster dari kerajaannya, Carillon mendapatkan sakit kepala hanya dari pernyataan sepihak ini. Apa yang dipikirkan wanita dungu itu? Dia merenung. Tapi dia bisa memperbaiki ini nanti. Untuk saat ini dia perlu memberikan perintahnya. Semua prajurit dari kerajaan berkumpul di sini sekaligus. Perintah itu dilakukan dengan tergesa-gesa. Di saat lain, seluruh Beastmaster S. Warrior Alliance dipimpin oleh para pemimpin mereka sebelumnya. 3 likantropir berkumpul di alun-alun besar di depan kastil. Tuanku, kata Golden Snakehorn Alvis, kita semua hadir kecuali Gruesit. Benar, Carillon mengangguk dengan bijaksana. Satu momen itu sudah cukup baginya untuk menenangkan pikirannya. Dalam waktu seminggu, ia dengan muram memulai ketika pasukannya dengan sabar menunggu pidatonya bahwa Milim akan datang untuk menyerang kita. Si bodoh kurang ajar telah meninggalkan semua perjanjian yang dibuat dengan Demon Lord lainnya, bahkan sudah repot-repot untuk mengadakan Walpurgis untuk membuatnya resmi. Ini berarti dia telah membuat musuh dari semua 10 Demon Lord besar lainnya yang memerintah wilayah itu. Hanya di luar pemahaman, Milim selalu suka menggerakkan hati sedikit terlalu cepat. Tetapi dia bisa licik dan bijaksana dalam berpikir. Aku hanya bisa berasumsi sesuatu telah terjadi sehingga mendorongnya untuk melakukan tindakan. Petik loro. Tidak seorang pun di antara yang hadir meragukannya. Mereka bisa mendengar Milim dengan cukup baik dari sono. Tapi itu semua tampak tidak nyata sehingga banyak di antara mereka yang tidak bisa menebak bagaimana harus merespons. Jadi kata Alvis dengan tenang, bagaimana para Demon Lord lainnya bereaksi. Free dan Clayman tidak percaya sepatah kata pun tentang itu, balas Carillon. Valentine sama tidak responsifnya seperti biasanya dan Ramirez terlalu sibuk membual tentang wali barunya atau yang lainnya untuk mendengarkan kata yang aku katakan. Rekan senegaranya, Guy, mungkin tidak terlalu peduli dan aku membayangkan 3 lainnya sama tidak tertarik. Tentu saja jika Milim dan aku benar-benar terlibat dalam perang, mereka tentu akan dipaksa untuk mempercayainya. Itu tidak terdengar seperti Carillon memiliki banyak sekutu untuk diandalkan. Kalau begitu perang adalah satu-satunya pilihan, Jenderal. Seru Sofia, Snowy, Tiger Claw, dan untukku, aku sudah mendapat tiket untuk barisan depan. Fobio, Black Leopard Fang dan seorang pria yang dikenal membiarkan hasratnya untuk bertempur mendapatkan yang terbaik darinya bangkit. Sofia, katanya, kamu
bisa begitu optimis hanya karena kamu tidak tahu apa tentang kekuatan Demon Lord Milim. Aku tidak bisa menyatakan ini dengan lebih jelas. Dia berada pada level yang berbeda dari orang lain. Seluruh warrior Alliance tidak mungkin bisa mengalahkannya dan hanya akan dihancurkan dalam hitungan detik. Petik loro. Pengalamannya sebelumnya dengan Milim memberinya alasan untuk berhati-hati, mengambil pendekatan yang lebih analitis untuk ancaman ini. Sejauh yang dia ketahui, pertarungan apapun akan berarti kekalahan cepat bagi mereka. Aku senang melihatmu bertindak lebih dewasa, Fobio. Kau tahu kekuatan Milim. Aku tidak punya alasan untuk meragukanmu. Jadi, menurutmu siapa yang lebih kuat? Milim atau diriku? Fobio mengernyit pada pertanyaan cepat Carilon. Dia mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri, lalu menatap mata tuannya. Tidak mungkin bagiku, Tuan Carilon, untuk memperkirakan kekuatan penuh dari dua Demon Lord, namun tidak sopan untuk mengatakannya. Aku dapat memberitahumu bahwa Demon Lord Milim hidup sesuai dengan julukannya, The Destroyer. Petik loro. Dia menghindari memberikan jawaban langsung, tetapi Carilon bisa membaca yang tersirat dengan cukup baik. Sungguh, kalau begitu, dia lebih kuat dari diriku. Dia tertawa geli. Moko mungkin. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk menunjukkan kepada kalian semua betapa kuatnya Beastmaster yang sebenarnya. Ini, sejauh menyangkut Carilon, bisa menjadi peluang emas. Dan dia juga tidak terlalu mempercayai kekuatannya sendiri. Dia tahu dengan kepastian yang masuk akal bahwa Milim kemungkinan lebih kuat daripada dia. Tapi, kamu tahu, pada akhirnya jika aku berbalik dan melarikan diri dari musuhku hanya karena kekuatan mereka, akankah aku benar-benar layak disebut Demon Lord? Plus, kau ingin aku memberikan kesempatan untuk melawan salah satu Demon Lord yang paling legendaris yang pernah ada. Aku tidak akan pernah mengabaikan kegembiraan sebanyak itu. Sekarang darahnya terpompok, jantungnya menari-nari di tulang rusuknya. Milim adalah pilar kekuatan, salah satu Demon Lord tertua dan terlepas dari penampilannya, seseorang yang membuat takut hampir semua orang dengan denyut nadi, dan dia akan bisa melawannya. Mustahil untuk tidak antusias. Orang tuanya mengatakan kepadanya, sebagai seorang anak, sebuah dongeng tentang seorang putri Nogo yang memerintah sebagai tiran atas kerajaannya. Mungkin itu tentang Milim, mungkin itu tentang orang lain. Tetapi saat itu kata-kata orang tuanya kepadanya adalah, buatlah sang putri Nogo terbakar api amarah dan bangsamu akan hancur berantakan. Jangan terlibat dalam konflik dengan sang putri Nogo bagaimanapun caranya. Petik loro. Carilon selalu menganggap mereka konyol. Kerajaan Bisyurazania adalah salah satu dari negara adikuoso kontinental yang membanggakan hamparan luas tanah yang melimpah. Mereka adalah orang-orang yang suka berperang dan lebih dari separuh penduduknya dapat menyebut diri mereka prajurit. Militernya dengan mudah setara dengan wilayah kekuasaan Demon Lord lainnya, dan karena Carilon menjadi Demon Lord beberapa abad berikutnya telah menyaksikan kekuatannya tumbuh lebih jauh. Tidak utuh yang perlu ditakuti. Carilon yakin akan hal itu, dan mendapatkan kesempatan untuk sepenuhnya mengekspresikan kekuatannya, membuat nafsu darahnya membakar putih panas di dalam dirinya. Tetapi, sebagai raja suatu bangsa, ia tetap cukup tenang untuk memberikan satu perintah lagi. Milim akan sepenuhnya menjadi buruanku. Di sepanjang garis itu, jika dia membawa pasukan bersamanya, aku memerintahkanmu untuk terlibat dalam pertempuran.
Tetapi jika Milim datang sendiri, aku ingin kalian semua mengungsi dari negara itu. Sekaligus, kalian terjebak dalam pertarungan di antara kami, aku jamin itu akan menyakitkan bagimu. Tapi tuanku, izinkan saya untuk bergabung dengan Anda. Tuan Carilon, kita harus diam, teriak Carilon, memotong keluhan tiga likantropir. Aku satu-satunya dari kita yang bisa membuktikan lawan yang layak bagi Milim Nafa. Kalian semua harus mencurahkan lebih banyak perhatian untuk melindungi orang-orang kami. Kamu dilarang ikut pertempuran. Karena isyarat, Carilon melepaskan sepenuhnya auranya, menggunakannya untuk menyerang setiap iblis tingkat tinggi agar setuju. Kekuatannya saja cukup besar, sehingga tidak ada yang berani keberatan. Segera, semua orang di sana berlutut dan menyatakan kesetiaan mereka. Percayalah kepadaku, aku akan menang untuk kita. Semua, petik siji. Plaza itu bermandikan sorak-sorai. Iblis dan pengikutnya semua memandang ke Tuan. Mereka menderu dengan gembira. Butuh sedikit waktu berharga bagi bangsa ini untuk memutuskan arahnya. Sejak saat ini kerajaan Bis terjun ke mode perang penuh. Setelah diputuskan, para Bis mulai bekerja dengan cepat. Dalam waktu singkat, evakuasi orang-orang yang tidak berperang dimulai. Itu akan berjalan cukup cepat untuk diselesaikan dalam waktu seminggu yang singkat. Kataan Carilon merenungkan ketiga jenderal terdekatnya. Bukankah itu ide yang bagus untuk berunding dengan Slimy itu di saat seperti ini? Namanya Tuan Rimuru, Tuan? Tanya Alvis. Ayo, itu namanya. Kataan padanya untuk membeli minumannya yang lezat karena kita akan mengadakan perayaan kemenangan yang luar biasa. Saya menantikannya, tuanku. Warga harus dievakuasi ke hutan Jura. Kalau begitu, petik loro, semuanya. Aku meninggalkan itu di tanganmu yang cakap, Alvis. Dengan perintah itu, puluhan ribu penduduk Eurasianian sedang dalam perjalanan menuju Tempest di bawah kepemimpinan Alvis yang waspada. Semua yang akan tinggal di negara itu adalah Carilon, Sofia, Fobio, dan sekitar 20 anggota Warrior Alliance yang melayani mereka. Pertempuran yang ditakdirkan dengan Milim akan datang, tetapi untuk sekarang, mereka puas dengan diam-diam menajamkan taring mereka. Hari itu tiba, Carilon menatap gunung suci yang menjulang di belakang istananya. Percaya diri dengan kekuatannya. Lalu dia berdiri, siap untuk bertarung dengan Milim. Hari ini akan menjadi hari ketika aku membuktikan kepada dunia bahwa aku yang terkuat. Berjuanglah demi kita, Tuan Carilon. Sofia mengangguk. Setelah kami yakin Lady Milim sendirian, kami akan mundur ke tempat yang aman juga. Aku tidak membencimu, Milim. Kurasa kami bisa menjadi teman baik. Sayang sekali, Carilon hanya nyaris membisikkan kata-kata itu. Bahkan dalam kondisi terbaik sekalipun akan sulit bagi siapapun untuk mendengarnya. Tetapi mereka sepenuhnya padam oleh suara Milim ketika terbang sambil beriak melintasi medan perang. Perlahan Carilon menggunakan sihir terbangnya. Tepat ketika Milim tiba, tanpa satu kata pun di antara mereka, pertempuran pun dimulai. Pertama, yang mengawali pertempuran itu, tinjunya dipenuhi energi yang sekuat. Tenaga dikumpulkan cukup untuk menahan Milim. Tetapi serangan itu gagal. Merusaknya, seolah-olah tubuhnya hanya menolak untuk menerima pukulan. Kulitnya dilindungi oleh multilayer barrier, memukul mundur semua serangan fisik. Dengan napas ringan, Carilon menyebarkan auranya penuh dengan semangat juang. Saat dia melakukannya, dia mengerahkan serangan multilayer sendiri. Mencungkilinya,
Setiap pukulan memiliki simpanan kekuatan tebasan yang besar. Ketika menyerang Milim dan tak satu pun dari mereka yang cukup untuk menempatkan satu luka pun padanya. Pukulan yang diberikan rohanya menjatuhkan beberapa lapis penghalang gagal mencapai tubuh aslinya. Bahkan dengan es di lubangnya, tombak White Tiger Blue Dragon yang dipegangnya, pedang tema Milim menyerap setiap pukulan. Meskipun tubuhnya kecil dan kekanak-kanaan, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk sepenuhnya menahan kekuatan Carillon yang tak terhitung banyaknya. Pedang tema ini adalah bilah yang tidak menyenangkan, pedang panjang melengkung yang cocok untuknya, dan bersinar putih kebiruan. Pedang itu legendaris, pedang yang telah menewaskan banyak Magic Bone dan Demon Lord pada masanya. Dia menarik pedang itu. Dengan bunyi klik lidah, Carillon jatuh kembali, mendapatkan kembali keseimbangannya. Bentrokan awal itu cukup untuk membuatnya merevisi pendapatnya tentang Milim. Dia tidak punya niat untuk menertawakannya sebelumnya, tapi ini di luar dugaan. Dia belum benar-benar serius tentang pertempuran itu, tetapi dia masih belum tahu seberapa dalam kekuatan Milim. Dia secara naluriah menyadari sekarang bahwa ini bukan saatnya untuk meninggalkan apapun dari Mijo. Dengar Milim, kenapa kamu melakukan ini? Petik loro, petik loro. Pertanyaan itu disambut dengan diam. Sesuatu yang aneh tentang ini baginya. Dia nyaris tidak terlihat di sono secara mental, hampir bertingkah seperti ada orang lain yang mengendalikannya. Biar saya tebak, apakah seseorang mengambil alih pikiran Anda? Jika demikian, itu sangat disayangkan. Aku ingin kamu menaruh hatimu dalam hal ini sehingga aku bisa mengalahkanmu dan membuktikan bahwa aku yang terkuat. Petik loro, petik loro. Perlakuan diam. Mungkinkah itu benar-benar? Lalu Carillon menyeringai. Ya, itu tidak masalah. Saya akan menang bagaimanapun juga. Gagasan tentang Demon Lord Milim yang otaknya diambil alih tampak seperti lelucon yang menjijikan baginya. Tapi dia bertingkah aneh, cukup aneh sehingga dia tidak bisa menolak gagasan itu sebagai fantasi belaka. Jika itu masalahnya, maka apapun penyebab dari pergantian kejadian yang sangat aneh ini, Carillon tahu tidak akan ada negosiasi dengannya. Ini adalah pertarungan sampai mati, murni dan sederhana. Jadi, tanpa ragu, pertama-tama sebagai Magic Bone, kemudian sebagai Demon Lord, setingkat demi setingkat, ia melepaskan kekuatannya. Sesuai dengan namanya Beastmaster, Carillon adalah makhluk tipe singo. Raja binatang buas, memimpin semua binatang buas adalah dirinya. Beast Transform, keterampilan intrinsik yang dimiliki semua spesiesnya, sekarang lebih kuat dari sebelumnya, berubah dalam dirinya menjadi keterampilan unik Royal Beast. Begitulah bentuk yang dimiliki Carillon sekarang, rojo dari semua makhluk baik yang jahat maupun magis. Kepalanya adalah kepala singa yang bangga, tubuhnya sekuat gajah, lengannya sekuat beruang tetapi membuat ketangkasan simian. Kakinya lentur, sama kuatnya dengan yang ada di keluarga kucing, dan di punggungnya ia menyandang sayap elang yang besar. Semua keuntungan hewan alami ini menyatu satu sama lain dengan cara yang paling indah, ditutupi bulu keperaan yang keras. Dia dilindungi oleh peralatan kelas legenda yang terbaik di sono, hanya dapat diperoleh dengan mengembangkan senjata dan armor kelas unik milik seseorang selama bertahun-tahun. Di kepalanya ada sebuah mahkota, seekor burung besar menghiasi tepiannya. Di pinggangnya, ikat pinggang berhias permata berasal dari kura-kura basal hitam. Di tangannya, tombak White Tiger Blue Dragon. Semua ini diresapi dengan kekuatan.
Magis yang mengalir dari tubuh Karilon sendiri membiarkan mereka sepenuhnya melepaskan kemilau dan kekuatan mereka. Kekuatannya luar biasa, tak tertandingi sebelum transformasi. Ini tanpa diragukan. Lagi itu adalah wujud sejati dari demon Lekarilon. Mata Milim berbinar sejenak saat melihat itu cukup lemah sehingga menarik perhatian Karilon, tetapi cukup pendek sehingga dia bertanya-tanya apakah dia membayangkannya. Sekarang, Milim, katanya, mengabaikan pemikiran itu. Aku benci mengatakannya. Tapi karena aku telah menunjukkanmu wujudku ini, aku khawatir aku harus memintamu untuk pergi. Oke. Sayang sekali, tapi selamat tinggal. Tidak utuh ruang untuk sentimentalitas di medan perang. Saat dia meneriakannya, Karilon memfokuskan semua kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya Podo. Pedangnya, di tanah, beban energi yang cukup akan cukup untuk mengoyak bumi. Menghancurkan apapun di sekitarnya. Bahkan sekarang, sisa aura memenuhi udara seperti boro yang terbakar, cukup panas untuk membakar atmosfer itu sendiri. Bersiaplah untuk menghilang dari dunia ini selamanya. Pisroar, petik loro. Ini foto dasarnya, sebuah meriam partikel yang menembakkan kekuatan sihir. Ujung. Peti gerbang dragon sekarang hilang, dikembalikan ke partikel magis. Kompositnya, itu adalah langkah finisher Beastmaster S Ultimate yang bisa membuat semua yang ada di depannya menghilang tanpa jejak di tanah. Biasanya kekuatannya tidak mulai menghilang sampai sekitar 300 kaki dari titik peluncuran. Dari sono, secara bertahap akan bubar sebelum mencapai titik akhir 1,4 mil. Jauhnya, itu adalah langkah jarak jauh yang dimaksudkan untuk menangani gerombolan musuh, dan sekarang dia memfokuskan seluruh kemarahannya pada satu sosok. Itu adalah pertama kalinya dia melakukan hal semacam itu dengan Beastroar, tapi Karilon benar-benar yakin tidak ada yang bisa selamat dari ledakan seperti itu. Dia memberikan segalanya, tidak membiarkan, tidak memikirkan apa yang akan terjadi. Selanjutnya itu berisi kekuatan penuhnya. Dia bisa merasakan jumlah magicule mengalir dari tubuhnya. Bahkan penerbangan mungkin menimbulkan tantangan setelah ini, tetapi jika itu membuatnya menang, itu adalah harga yang pantas untuk dibayar. Biasanya dia cukup menahannya sehingga dia bisa menembakkan 2 atau 3 ledakan tanpa masalah, tetapi tidak melawan musuh ini. Ini adalah Milim Nava, The Destroyer. Serangan itu benar diperluas ke jangkauan maksimum dan cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan podokastornya sendiri. Tidak utuh makhluk yang bisa bertahan seperti ini, begitulah yang Karilon yakini. Dia menghela nafas dalam-dalam ketika dia mencoba untuk turun ke bumi. Lalu segera bertindak menghindar ketika naluri binatangnya mengendus ancaman mematikan tepat di belakangnya. Keputusan cepat itu menyelamatkan nyawa Karilon. Darah menyembur keluar dari luka di sisinya disebabkan oleh pedang saat diayunkan. Dia menutup luka melalui kekuatan keinginan. Dengan panik dia berbalik. Dia tahu tidak ada gunanya mengkonfirmasikannya, tetapi pikirannya masih tidak bisa mempercayainya. Matanya disambut oleh orang yang dia harapkan mengambang di sono di udara. Rambut merah jambu platinum mengalir tertiup angin saat dia membentangkan sayap naganya dengan lebar. Sekarang ada tanduk berdarah yang menonjol keluar dari dahinya, yang sama sekali belum pernah ada di sono. Pakaian minimnya di suatu tempat di sepanjang garis telah berubah menjadi baju besi ebony. Apakah itu yang biasanya Anda lihat dalam bentuk pertempuran? Karilon baru saja kehabisan tenaga sihirnya. Keputusasaan mulai melukis atas
Keinginannya yang tak tergoyahkan untuk bertarung. Kamu pasti bercanda. Dia terkena itu tanpa terluka. Beri aku waktu istirahat. Itu membuatnya dalam kondisi pikiran yang aneh. Dia ingin menangis dan tertawa secara bersamaan. Kemudian untuk pertama kalinya dalam pertempuran, Milim berbicara. Ho, tidak buruk, saya suka itu. Sudah lama sejak tangan kiri saya mati rasa. Seperti ini, sebagai terima kasih, saya akan menunjukkan kepada Anda sesuatu yang saya simpan. Kata-kata itu terdengar agak datar dan tidak emosional di telinga Karilon. Tetapi bahaya yang akan datang yang mereka pertahankan tidak memberinya waktu untuk merenungkannya. Dia tidak ingin melihatnya. Dia benar-benar tidak melakukannya. Setidaknya tidak utuh warganya yang ada di dekat sini. Mereka sepenuhnya dievakuasi. Tidak perlu khawatir tentang kota kastil. Karilon berpikir untuk melarikan diri dari tempat kejadian dengan kecepatan penuh. Nalurinya yang sangat bisa dipercaya hingga saat ini memberitahunya bahwa tinggal di sini berarti kematian. Pupil mata drakoniknya terbuka lebar, sayapnya terentang penuh. Milim berteriak. Drago Nova. Ledakan cahaya itu tipis indah, mengingatkan podo kelap-kelip bintang. Hujan turun ke kastil dan lanskap kota yang mengelilinginya, dan tepat tak terdengar saat menghilang. Frekuensi yang dipancarkannya mencapai di luar jangkauan pendengaran manusia, yang bersama dengan gelombang kejut yang menyertainya, cukup untuk sepenuhnya menghancurkan segala sesuatu yang terlihat dengan moto telanjang. Apapun yang terpapar pada cahaya itu tidak berdaya karena hancur tanpa ampun. Itu adalah yang paling utama dalam sihir, yang terkuat, yang obor, dan itu adalah salah satu alasan utama mengapa Milim selalu berdiri di puncak semua pertempuran yang telah ia perjuangkan selama bertahun-tahun. Itu gila. Karilon nyaris berhasil melarikan diri di atas serangan Milim tepat waktunya. Fakta bahwa Drago Nova telah diluncurkan ke arah yang dihadapinya menyelamatkan hidupnya lagi, tetapi pemandangan di bawahnya sekarang membuatnya kehilangan semua kata-katanya. Kota yang dibangun dari struktur batu sederhana yang terintegrasi dengan baik dengan lanskap lokal sepenuhnya terhapus. Ini adalah Milim Nava, The Destroyer, seorang demon lord yang seharusnya jangan pernah mencoba untuk terlibat konflik dengannya. Sekarang Karilon harus mengakuinya, orang tuanya benar. Ini hancur, dia berada dalam dimensi yang terlalu berbeda. Tapi aku ingin tahu apakah Odo. Kamu bertanya apakah Odo apa? Aku ingin tahu. Karilon bisa merasakan pisau tipis menyentuh bagian belakang lehernya. Dia merasaan wanita lain di sono terbang masuk dari belakang. Itu adalah Frisang, Ratu Langit, Demon Lord yang memegang kekuasaan mutlak atas langit surgawi. Sekarang Karilon menyadari mengapa Milim tidak melakukannya. Dia berusaha menyembunyikan auranya yang luar biasa. Itu memberikan Free semua penutup yang dia butuhkan untuk membuat pendekatannya tidak terdeteksi. Free, bukan kamu juga, bukan aku Oko tepatnya. Maukah Anda meluangkan waktu untuk menjelaskan? Free menggerakkan tangannya dan kesadaran Karilon menjadi gelap. Itu adalah hari terburuk dalam sejarah Eurazania yang kemudian akan disebut oleh berbagai macam mutantropes yang menyebutnya rumah sebagai hari reruntuhan.